Mohon maaf Pak Usman, saya meminta waktu Bapak hari ini karena saya ada tugas dari kegiatan Guru Penggerak yang mana di dalam modul kami ini meminta mewawancarai salah satu rekan guru untuk menanggapi sebuah kasus yang ada di LSK. Nah, pada kali ini kasus yang saya ambil yang ingin mendapatkan tanggapan dari Pak Usman yaitu kasus 1. Nanti saya akan bacakan kasusnya, Bapak bisa menyimak ya, tanggapan Bapak seperti apa. Nanti Bapak bersedia ya? Insyaallah bersedia. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Di sini kasusnya saya bacakan. Ibu Tati, guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Bapak. Nah, jadi di sini Bapak berperan sebagai rekan kerjanya Ibu Tati. Kemudian yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Artinya mungkin Bu Tati kelas A, Bapak kelas B. Nah, jadi ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Bapak. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, Bapak, dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Bapak mendengar tangisan seorang murid yang pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Bapak melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Bapak melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Bapak bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terbawah terik matahari. Apa yang harus Bapak lakukan ketika Bapak melihat hal seperti itu? Pertama, kalau pertanyaannya apa yang harus saya lakukan, yang saya lakukan pertama kali tentu saya mendatangi guru kelasnya dulu, menanyakan apa kira-kira yang terjadi sehingga sang anak menangis seperti ini. Karena saya tidak bisa memberikan masukan atau apa sebelum saya tahu kasusnya, kasus seperti apa kasusnya. Itu dulu. Kemudian apakah guru lain termasuk Bapak ya dapat menginstruksi di mana saat ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dibimbing? Kalau mau ditanyakan dapat menginstruksi, tergantung caranya sebetulnya. Ada kalanya sebagai guru ya, ada kalanya kita memang harus menerima masukan-masukan dari teman, sebab kita memang punya hak penuh untuk mengajar di kelas itu. Tapi tidak ada salahnya kalau nanti ada teman yang memberikan masukan demi terjadinya keharmonisan antara guru dengan wali murid. Saya rasa tidak ada salahnya kita memberikan masukan. Tapi kalau ditanya apakah bisa memberikan instruksi, mungkin bisa, tapi caranya tentu tidak saling menyinggung, terutama guru yang bersangkutan tadi. Jadi harus bisa menerima ya Pak ya, ketika ada mungkin masukan dari kawan-kawan, ya harus bisa menerima. Nah, dalam kondisi ini tadi sudah Bapak paparkan sedikit ya tentang apa yang akan Bapak lakukan. Dapatkah tadi Bapak bilang bisa menginstruksi? Kenapa Bapak bisa menginstruksi? Ya, kenapa bisa menginstruksi? Ya, karena seorang guru ketika mengambil suatu keputusan, apalagi dalam keadaan emosi, kadang-kadang keputusannya itu tidak sesuai dengan ya namanya emosi ya. Kemungkinan besar kalau saya mempelajari kasus tadi, anak yang kena hukum itu, ibu tadi yang memberikan hukuman itu mungkin dalam keadaan emosi. Tapi ketika kita
kawan sejabatnya ini bisa memberikan masukan dengan instruksi tadi, ya mungkin insya Allah akan membuahkan hasil yang lebih baik seperti yang kita harapkan. Jadi bagaimana bisa Bapak ceritakan bagaimana cara Bapak menginstruksinya tadi? Cara saya itu yang pertama tadi, saya datang dulu, tanyakan persoalannya apa, setelah tahu kasusnya, mungkin saya akan memberikan masukan ke Bu Tati, terlebih dahulu ke Bu Tati dulu. Setelah itu saya akan datangi anaknya, bagaimana memberikan pencerahan juga, karena kemungkinan seorang guru, bukan kemungkinan lagi, seorang guru mengambil tindakan menghukum muridnya itu disebabkan dua faktor. Satu, karena ada faktor kesalahan memang dari anak. Yang kedua, memang guru itu mungkin emosi. Nah, dari kejadian kesalahan anak dan emosi guru inilah yang kadang-kadang kita sebagai guru itu menghukum anak tidak terkontrol ya, sehingga anak tidak bisa menerima hukuman itu. Dan kita sebagai pendidik sebetulnya menghukum anak itu tidak selamanya jangan yang membuat dia jadi pesimis gitu lah, jadi pesimis untuk belajar dengan teman-temannya. Tapi bagaimana kita menghukum dia itu justru menjadi penyemangat buat dia agar berbuat yang lebih baik lagi. Nah, kalau melihat anak-anak yang sudah sampai menangis begitu, artinya dalam hatinya pasti ada rasa penyesalan, sehingga tidak ada salahnya kita guru ini menerima ketika dia sudah mengeluarkan air mata dan bersimpu itu sudah betul-betul satu penyesalan. Semoga kita guru ini jangan berlebihan memberikan hukuman kepada anak. Jadi Pak Usman memandang hukuman ibu tadi ini sesuatu yang berlebihan? Kalau saya lihat sampai anak gitu berlutut di tanah kemudian menangis memohon kepada gurunya lalu tidak dihiraukan, saya rasa mungkin bisa dikurangi dikit lah. Jangan. Iya, berlebihan, ya mungkin berlebihan ya. Jadi Bapak tidak setuju dengan sistem hukuman seperti ini? Bukan tidak setuju tapi kurang setuju. Mungkin ada hukuman yang lebih mendidik buat dia sehingga dia tidak merasa terkucilkan oleh kawan-kawannya yang lain. Terima kasih Pak Usman. Saran Bapak, masukan Bapak ya menjadi suatu pembelajaran untuk saya juga. Mudah-mudahan dengan adanya contoh kasus-kasus seperti ini yang kemungkinan saja kasus ini tidak terjadi, mungkin saja bisa terjadi di sekolah manapun ya, pasti ada mungkin yang seperti itu, dan mudah-mudahan saja bisa menyadari bahwa hukuman tidak selamanya hukuman itu bisa merubah sikap orang lain, apalagi dengan hukuman yang bentuknya tidak terkontrol. Terima kasih banyak Pak Usman, semoga ini bisa menjadi kebiasaan sekolah kita, bisa menjadi budaya positif sekolah kita, bisa menjadi guru teladan yang bisa selalu dikenang sama kita. Terima kasih Pak Usman atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Pak Usman.